Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan sedikit memaparkan mengenai hasil desain atau rancangan kami, yaitu rancangan low noise amplifier ya, untuk yang bekerja pada frekuensi 2,4 hingga 2,6 GHz. Ya, pada rancangan kami di sini seperti yang kita ketahui bahwa LNA atau low noise amplifier ya, itu adalah komponen untuk dalam RF ya, radio frekuensi. Dia sebagai penerima sinyal, khususnya ini untuk komunikasi wireless, seperti misalnya mungkin dalam radar dan sistem navigasi, dan tujuannya adalah untuk memperkuat sinyal radio frekuensi yang memang lemah dari antena tanpa menambahkan noise yang signifikan. Jadi memang sinyal tetap bisa diproses dengan akurasi yang tinggi, sehingga kita butuh LNA yang memiliki impedansi input dan outputnya itu yang sesuai, yang match. Kemudian juga konsumsi dayanya rendah ya, seperti pada target itu di bawah 20 mW tadi. Jadi untuk proses perancangannya di sini kami menggunakan LT Spice ya untuk analisis DC, pembuatan skematik, untuk simulasi AC-nya juga. Dan kami memilih topologi LNA dengan penguat common source ya, dengan source degeneration ya, dengan source degeneration dan resonator LC ya di sini di sisi beban. Jadi memang ini salah satu pendekatan yang keunggulannya itu dari segi gain, kemudian impedance matching untuk input, dan itu memang sedikit lebih mudah. Kemudian penyaringan frekuensi sinyal melalui tangki resonansi LC ini ya. Kemudian di sini kami memakai beberapa komponen ya, antara lain ada transistor NMOS, 1 buah transistor, karena yang diminta pada soal hanyalah one stage LNA. Kemudian kami juga mengkoneksikan dengan induktor source degeneration, ini 1,2 nano ya. Kemudian dengan beban resonan di LC di drain ya, ini 3,3 nano dengan kapasitor load 1,3 pico ya. Kemudian di sini juga kita ada jaringan untuk pencocokan impedansi input ya, ada 50 ohm dan satu maksud saya di sini 220 ohm dengan induktor 6,8 nano Henry. Kemudian juga diberikan tegangan biasing ya, di sini terhubung dengan resistor bias 100 kilo ohm. Jadi memang dari sini kita bisa mendapat ya, itu perhitungan untuk transkonduktasi itu 2 dikali beta dikali arus drain diakarkan, itu nilainya 1,73 milisecond ya. Dan juga dengan
beban resistor di sini 1 kilo ya. Ada beban resistor kita pakai di sini 1 kilo. Ini menghasilkan gain itu 4,8 desibel ya. Memang secara teoritis di atas kertas itu masih dalam kondisi yang belum mencapai target di atas 10 desibel. Kami menggunakan di sini simulasi AC ya, AC dengan analisis frekuensi menggunakan perintah ini ya, AC DEC 101G. Kemudian nanti hasil simulasinya ini kita akan coba simulasikan. Ketika di outputnya ini dia memang memberikan gain maksimum itu hanya ya bisa di 4 desibel, tapi ini juga pada kondisi saturation. Untuk kita upaya untuk memenuhi mengoptimalkan agar target tadi tercapai ya. Itu dengan meningkatkan nilai beta ya, kemudian juga memperbesar ukuran transistor, dengan itu mempertingkatkan nilai beta. Kemudian kami juga telah mencoba mengganti airload ini ya, variatif mulai dari 50 hingga 200 hingga 200 ohm ya, hingga 1 kilo. Kemudian juga penyesuaian tegangan bias ini sudah dilakukan beberapa kali, mulai dari 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,2. Sehingga dari perhitungan matematik itu kami tadi mendapatkan bahwa estimasi noise figure-nya itu diperkirakan di atas 3 desibel. Ya, diperkirakan di atas 3 desibel. Memang di sini diperlukan simulator berbasis S parameter ya, seperti pada ADS ya, atau pada Virtuoso ya, yang memiliki yang bisa menghitung built-in NF secara otomatis. Jadi memang di sini kami belum mencoba menggunakan perhitungan simulasi noise secara langsung, baru hanya secara perhitungan matematis biasa. Dengan demikian ya, kami dari sini menyimpulkan bahwa memang ini cukup berhasil membangun struktur dasar dari secara dasar ya, dari penguat frekuensi tinggi berbasis NMOS ya, dengan LC resonator ya, dan source degeneration. Ini memang kita bisa stabil di frekuensi 2,45 GHz. Konsumsi daya berdasarkan perhitungan matematis di bawah 1 mW. Tapi memang ini kurang realistis, dan performa penguatan dan impedance matchingnya ini memang masih jauh di bawah target idealnya. Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memenuhi beberapa capaian tadi ya. Itu mungkin bisa dengan mengganti airload ya. Airload ini bisa diganti seharusnya dengan active load seperti current miner, atau misalkan kita cascade-kan juga bisa menambahkan juga blok preamp ya dengan GM boosting, atau menggunakan teknik bias arus ya, bias arus aktif. Atau kita sebenarnya juga bisa menggunakan simulasi lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat ya di ADS atau di cadence virtuoso. Terima kasih. Sekian adalah penjelasan mengenai rangkaian desain yang kami buat oleh kelompok 3. Terima kasih.